betul. Jajar 3 maksudnya gimana? Nah, tanya sama Bapak Putra dan I Bapak ain't here Putra for dan the Ibu money, dulu I ain't setara. here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all. Iya, dibilang begitu juga bisa sih, boleh-boleh aja. Ya udahlah. Gak ada perlawanan. Ya, Mesti. problemnya di mana? Ya problemnya lucu aja lah. Masa jejer 3 gitu. Dis, semangat lah Dis. Gua Enggak, dulu saya- waktu jadi Oten, tuan gue dibilang jujur 3, gue tentang itu yang lawan. Enggak Tuan gua masalah jujur itu, 3. enggak masalah. Kalau dalam benak saya, tuan kalian jajar 2 gitu. Sekarang sama aja, enggak apa-apa sih. Cuma yang jadi masalah gini, yang jadi masalah emang lu punya benak, Dis. Itu dulu diperiksa dulu, jangan-jangan benaknya udah pada hilang dimakan udang. Jadi benak udang jadinya. Iya, kalau saya sih Gua udah sudah makan mie nih tidak- 2, telur 2, mie 2, udah kuat nu. Lu mau main adu panco sama gua apa mau balap karung sama gua? Ayo sekarang. Suara saya kedengaran gak sih? Enggak. Dengar kenceng. Hilang. Kecil. Terlalu Kecil, suaranya kecil, nggak ada. Ini kayaknya Bang Palen nih dimainin suara si Edis nih. Ini mau pamer headset baru atau baru beli sound card? Ini kayaknya enggak, Bang beneran. Neplos Cuma nanya kayaknya aja. ini Bang Palen nih, Bang Umar nih mainin headsetnya si Edis nih di sini nih di Komal ini nih. Saya curiga lah ke Bang Umar nih. Enggak, kalau kelas saya itu bukan lagi kelas debat kusir lagi gitu loh. Tahu saya Edis, kamu Otot-ototan kelasnya geng-gengan debatnya buat debat Noise banget suara kamu, Edis. Jangan terlalu dekat Brother. suaranya. Brother Siap, Joyce, saya sudah follow kamu. Nanti saya DM juga apa yang saya mau data untuk kemarin jam 11 ya. Jangan lupa, oke? Oh iya, makasih Muhammad Sia. Kalau bagusnya sih mungkin langsung DM aja dan kita langsung diskusi di situ. Bukan Saya diskusi kirim di mungkin sini. data-datanya. Di sana bukan diskusi. Saya diskusi Iya, di iya, sini, saya brother. Ya, Maksudnya diskusi saya di sini kirim yang tidak. data-datanya. Ya, kamu kumpuling aja data apa yang meaning untuk kontradiksi dalam buku kamus tapi tulis dari agama Kristen. Apa definisi majoritas scholar theologist majoritas, bukan satu persepsi saya mau. Misal 10 theologists, ya kan? Oh, ada yang referensi lah. satu definisi, ada yang satu definisi untuk kontradiksi, ya kan? Kasih itu juga. Yang ketiga, jangan lupa kamu cerita dengan saya. Dalam Bible, New Testament ada firman wahyu dan ada firman atau persepsi orang lain. Oke, ingat 3 itu ya. 3 poin saya mau cerita, insyaallah taala. Jazakallah. Dis, Iya ya. Iya, Bang Palen gimana? kau ke surga ketemu siapa? Ditanya Bang Neplos. Iya. Kita Ya. nggak tahu, orang belum pernah ke surga kok. Bukan, Adam itu sebelum memakan buah pengetahuan, dia punya kelamin atau enggak, Dis? Itu yang aku masih bingung. Nggak tahu, nggak ketemu saya dia waktu itu. Bukan, menurut Alkitab lah. Dia punya kelamin atau enggak sebelum dia memakan buah pengetahuan? Kalian itu kok masih aja bahas-bahas itu aja. Nggak ada fungsinya gitu loh. Untuk Bukan. apa? Gitu. Itu kan pertanyaan sederhana, Dis. Kan tinggal dijawab. Untuk Ada. apa Udah gitu loh. selesai. Fungsinya itu untuk apa? Ya kan supaya gitu. lebih kenal sama Adam gitu loh. Saya ini udah 10 tahun lebih diskusi lintas agama gitu loh. Jadi Iya, saya tahu betul. apa-apa yang dibahas yang nggak ada Bukan, ujungnya Dis. gitu loh. Banyak juga yang berpikir. Soalnya banyak orang Enggak, berpikir Bang Neplos. bahwa Bang Neplos, si Edis katanya udah 10 tahun lebih debat. Debatnya itu tanya dulu sama orang apa sama monyet? Tanya dulu yang benar. enggak, dia 10 tahun baca Quran saya akui. Tetapi dia bacanya 5 tahun sekali. Jadi dia cuma 2 kali membaca Quran selama 10 tahun. Kalau diakumulasi. Jadi gini, Dis. Banyak yang anggap bahwa Adam itu ada yang bilang makhluk purba lah. Terus juga kera lah, apa. Kan gitu. Jadi supaya kita lebih kenal gitu loh.
Adam itu sebelum memakan buah pengetahuan dalam perspektif kekristenan, dia sudah punya kelamin atau belum? Biar lebih kenal, Dis. Coba, Dis. Coba lah bahas yang ada mutunya dikit. Bahas apa lah kayak gitu. Ya. Nggak ada Kok malah ininya. ngedumel? Jangan ngedumel lah, Dis. Enggak, saya itu Aduh, kalau rokok tanya ku gitu tinggal sama sebatang orang, lagi nih. sama pendebat-pendebat baru tanya kayak gitu. udah jam Kalau sama saya 11 bukan lewat. bahas-bahas gitu lagi. Ngapain bahas yang Bentar kayak lah ya, aku beli rokok dulu lah ini. GoFood aja, pakai GoFood aja Bang Neplos. Pakai apa? Kan, Gopay. Nggak ada, dia kan kalau Indomaret udah tutup. Paling warung-warung itu kan nggak terdaftar biasanya itu Molim di apa? Oh iya. Kalau warung-warung kan nggak terdaftar, ordernya nggak bisa. Jauh lagi kalau ada juga pasti. Iya. Kalau saya satu pak itu paling 5 hari satu pak. Ya ampun. Sehari saya bisa 3 bungkus Bang. Waduh. Apalagi kalau debat sama si Edis. Wah itu saya masih dibakar rokok, saya 2 tuh nyempil di bibir rokok. Belum di hidung masuk kalau debat sama si Edis tuh. orang-orang yang migrasi dari Timur Tengah itu udah pada ninggalin Islam, mereka udah pada ateis semua. Kalian masih Astagfirullahaladzim, percaya? kok aku jadi bergetar sih? Oh, aku bergetar. Banyak yang ninggalin Islam. Masya Allah, Allahu Akbar. Aku bergetar. Udah Aduh, pada ateis, kalian masih percaya. aku terguncang loh. Amazing, aku terguncang. Hari ini aku terguncang. Amazing, jing. Apalagi yang dari tempatnya si siapa namanya nih, Muhammad Zia ini, yang lari dari Pakistan itu. Barokallah, si Edis disawer, si Edis disawer. Lah, kok nempel? Si Edis si Edis disawer kok nempel? Nempelnya cuma 1, si Edis orang lain 1000, si Edis nempelnya cuma 1. Wah, ini ada yang salah. Dikasih si Edis juga tuh. Waduh, Edis. Masya Allah, si Edis cuma modal congor dikasih koin. Aduh, Jangan padahal tadi udah ngomong banyak yang murtad loh. Ya, Nah, Dis, lo lu dosa lo. Coba kasih jangan saya kabur, ngobrol. Dis ya. Enggak, Iya, coba kasih Dis, saya kok ngobrol sama saya. Iya. Bukan, apa susahnya dirimu bilang terima kasih, Dis? Apa susahnya? Jangan Saya kabur. dikasih koin. Oh, dikasih koin. Iya. Makasih, Iya. makasih. Jadi tugas- Pura-pura nggak tugas- tahu. Pura-pura nggak tahu. Brother, saya mau Lebay. tambah. Saya mau tambah. Orang Muslim yang kasih hadiah, sedekah, zakat, fitrah, atau sedekah jariah itu bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Pure intention yang itu asli. Bukan intention untuk orang mau kasih terima kasih. Oke? Itu Iya. itu the purity of Islam, brother. Oke, Dia siap, juga siap. mau kasih terima Boleh, Dis. kasih gak apa-apa. Kenapa? Ya. Itu Ada kalau dia Ahijah kalau dia nggak dibolehin terima kasih nggak dibolehin kalau mereka itu disarankan untuk menghujat. itu ethics personal, brother. Yang orang mau dapat ethics seperti itu gak oke. Yang tidak Masya gak apa-apa. Untuk orang Muslim tidak apa-apa. Kenapa? Untuk Allah Subhanahu Allah mau kasih, brother. Neflos, Iya. Edis, yang dosen debate tidak ada kuat kembali saya atau orang lain. Tidak ada, bro. Seperti Betul, itu. saya tahu Jadi- itu saya kalau Muhammadiyah tahu. Jadi memang artinya begini, Dis, itulah perbedaan adab antara apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan apa yang dibawa oleh murid-murid Yesus. Bukan Yesus ya, tetapi murid-murid Yesus. Paulus. Nah, jadi itulah letak perbedaannya, Dis, gitu loh Betul. maksudnya. Jadi tadi saya Udah bisa meminta ngomong belum saya? meminta Edis Belum bisa. Pasti dia bilang panik. Kenapa setiap saya ngomong itu semuanya ketakutan? Pasti gitu, sampai hafal saya. Jadi gini, Dis, kenapa tadi saya memintamu untuk berterima kasih? Saya ingin mengajarkan adab. Begitulah adab di dalam Islam, begitu loh. Itulah adab Jadi, dalam Islam. udah bisa Indahnya itu. ngomong saya. Gitu. Kalau nggak ini juga Bang Neplos, kalau kita Perasaan nggak lihat kalian agama nggak punya juga adab kayaknya. sosial ya Bang Neplos ya, sosial dalam Iya. berinteraksi masyarakat Betul. ya. Brother Edis itu agama Islam atau Kristen? Kristen dia Kristen tuh Mu'alim, Karester. penghujat itu. Karester. Oh, Penghujat itu Penghujat. Mu'alim. Penghujat. Penghujat. Siapa? Penghujat. Penghujat. Ini Edis nih, Edis TV.
Penghujat. Penghujat Dia paling dulu handal ini Mualim. Brother Edes, saya mau cerita sekarang dengan Anda ya. Mm-mm. Tidak ada hasil untuk penhujat Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam. Gak ada. Kamu tidak ada hasil. Kenapa tidak ada hasil? Dan dalam kamu hati yang unconscious mind yang kamu tahu orang Muslim dan Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam itu benar. Tapi apa yang kamu gak mau mengerti itu masalah kamu nafsu dan orang belakang Anda. Itu masalah Brother Edes. Harusnya dengar orang Muslim. Perception orang Muslim dengar juga apa yang cerita itu benar atau tidak. What I mean is open your heart. Tidak ada hasil untuk blasfemi Rasulullah atau Islam. Tidak ada bro. Orang 1400 tahun kemarin blasfemi juga untuk Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam kasih batu yang badan seperti merah dan darah keliur dari badan sampai sepatu Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam itu darah sampai sepatu. Yang apa yang hasil Islam sekarang di dalam semua bumi? Indonesia mayoritas Muslim, Pakistan mayoritas Muslim, Afghanistan mayoritas Muslim, Bangladesh mayoritas Muslim, India mayoritas Muslim, Burma ada Muslim, Hong Kong, China, kamu ambil aja nama apa bro, ada Muslim di sana. Apa yang hasil? Tidak ada. You cannot stop the tsunami of the Muslim. Gak bisa berhenti itu tsunami, brother. Ini mau lanjut sampai yaumul qiyamah. Oke? Iya. So saya advice, saya nasihat, jangan cerita kotor untuk Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Nauzubillah. Tidak ada hasil, brother. Tidak ada hasil. Yang 1% kamu tidak ada hasil. Yang kamu hasil apa? Orang gak suka kamu. betul, Iya kan? betul. Malah ditandain dia orang. Iya. 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 Salah satunya ini Mualim siapa? Nama politikus dari Swedia yang setiap hari Jumat dia membakar Quran itu. Siapa namanya ya? Palladium, bukan Palladium Ya namanya. itu kulit-kulit yang putih ini. Ya, betul. Tuh kan, nggak ada etika kan, nggak ada etika, orang lain ngomong dia ngorok. Makanya Dis, kalau sekolah itu jangan sampai itu. warung di depan pagar sampai Ya, kelas masalahnya tuh. saya udah satu hari Nggak saya usah nunggu. open debate. Gimana sih? Dosa debate itu bagus untuk saya. Udah sehari saya nunggu. Agama Kristen dan agama Muslim lihat apa ethics Betapa orang bahayanya Kristeni kalau saya ada, bicara. brother. Iya, orang lain lagi ngomong dia malah ngorok coba hijau. Paludan, Gak apa-apa. betul. Itu bagus untuk saya. Itu bagus untuk orang agama Islam. Ini etiknya semua orang lihat seperti apa. Ini Nggak etik punya, dia semua nggak punya orang lihat etik di dia. ini. 209 Etiknya orang semua lihat orang di lihat. sini. Etiknya Iya, semua orang yang- lihat, saya nggak dikasih ngomong gitu. Iya. Orang lihat saya nggak dikasih ngomong. Kalau saya ngomong langsung dipotong. Dari tadi Ya udah, kalian lu ngomong. bertiga, Ya udah, sehari lu- kalian tiga ngomong. Ya udah lu sekarang ngomong sampai hari Kalian Natal. aja ngomong. Udah, Kalian aja udah. ngomong. Saya Lu denger aja. ngomong sampai hari Natal, gua dengerin. Lu ngomong ngoceh sampai hari Natal sok. Kalian aja Gua ngomong. dengerin sampai Saya- lonceng saya gereja tidur berbunyi. aja. Bukan gitu ya lonceng gereja bunyinya. Teng teng gitu ya. Kirain Teng 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 teng. Nah, Teng, itu lonceng teng, gereja. teng, Kirain teng, teng 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 teng. Oke, Brother teng. Edes. Dari Telkomsel. Brother Edes, dengar saya. Kamu kasih satu alasan logikal saya untuk tidak percaya Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam itu nabi Allah dan tidak ada wahyu. Satu alasan logikal, jangan emosional ya. Logical alasan kasih. Ya, karena sosok itu dikarang-karang oleh pembuat biografi Muhammad. Nah, kan udah mulai. Gak apa-apa. Biografi Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam kamu data ambil dari mana, brother? Iya, siapa yang ngarang biografi Muhammad? Iya, brother, saya mau bertanya. Kamu gak mau percaya Rasulullah masalah biografi, benar atau tidak? Tadi kan Pak Zia kan cerita katanya Muhammad sampai berdarah-darah. Itu nggak ada di Quran kayak gitu.
Itu ada dalam hadis, brother. Orang Iya, percaya Muslim. Tunggu makanya dulu, brother. Tunggu dulu, makanya brother. saya Saya mau dari kasih tadi info pun. kalian ngomong terus saya Kamu nggak dikasih kembali, ngomong gitu loh. brother, kembali jawab nanti. Saya omong tidak finish ya. Betapa mentakutkannya gitu loh kalau saya bicara gitu loh. Nggak Insya bakal Allah didengar, saya Bang takut. Dia. Saya takut. lima Saya patah kata gitu langsung dipotong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Edes, saya mau pertanyaan. Tunggu dulu, sister. Tunggu dulu. Jazakallah. Saya mau bertanya, brother. Saya mau bertanya dengan brother Edes. Kamu dengar saya ya, oke? Yang saya sudah finish, yang kamu kembali jawab saya dengar insyaallah. Yang kedua, jangan cerita saya takut dengan kamu. Saya takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ada takut dalam hati untuk orang. No. Saya sujud depan Allah Subhanahu wa taala setiap 5 kali sehari. Oke? Jangan Ceramah, omong Pak seperti ini. Sia. Oke? Jangan ceramah. Saya jangan tunggu dulu, bro. Orang Muslim percaya bukan Quran sendiri, Quran dan Sahih Hadis. Itu dua prinsip untuk agama Islam. Silakan, kamu cerita dari mana ambil kisah seperti ini. Saya ambil kisah seperti ini dalam hadis sahih. Oke, silakan. Udah. Kembali jawab, saya tunggu dengar kamu. Baik, ya. Jadi pertama-tama, kiblat kajian akademis itu tidak pernah yang namanya ke Pakistan, ke Arab Saudi, itu nggak pernah. Kiblat kajian akademis itu selalu ke Eropa atau ke Amerika. Ya. Ini lu mau ngobrolin akademis apa agama? Lihat Lihat kan adabnya terguncang Muslim. kan? Ya, Ini tunggu nggak dulu, saya mau nyambung. dengar. Adab Saya mau dengar, tunggu dulu. Tunggu dulu, Adabnya brother, saya Muslim mau nggak? dengar. Ya. Ya. Lanjut. Saya mau dengar. Ya. Jadi Islam itu sudah dikaji di dunia barat, sudah sampai telanjang bulat. Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Apa kesimpulannya? Ya. Pertama, kalau Anda hanya mencari informasi tentang Muhammad dalam Quran, Anda tidak akan tahu siapa Muhammad itu karena hanya disebutkan 4 atau 5 kali dalam Al-Quran. Makanya tadi saya bilang, kalian cerita Muhammad dapat wahyu di gua, dadanya dibelah, dilempar sampai berdarah, giginya patah. Kalian itu dapat dari mana sih itu cerita itu? Makanya saya bilang kalian dapat. Nah, perhatikan. Lihat ini. Iya, karena saya tahu saya harus membuktikan. Kalau Edis ngomong Tunggu dulu, brother. gitu. Saya dengar dulu. Bahaya, Sabar, Edis kalau innal ngomong itu sabri. bahaya. Jangan bahaya untuk saya. Saya untingin saya itu santai insyaallah. Lanjut. Saya Bukan dengar. begitu Pak Zia. Kalau saya ngomong itu sangat berbahaya, makanya harus dipotong. Kalau Jangan nggak bahaya. dipotong, Ya, jangan imannya kamu runtuh nanti. kamu Aduh, lanjut. ini Saya dengar. kalau nggak ada hijia saya karungin nih orang nih. Tunggu dulu, brother. Lanjut. Tunggu dulu, brother. Ya, lanjut. Ya. Pertama poin itu, Rasulullah Sallallahu Taala Alaihi Wasallam indikasi itu Rasulullah tidak ada dalam Al-Quran. Pertama poin. Oke, lanjut. Saya tidak bilang tidak ada. Kita tidak bisa mendapat gambaran yang jelas tentang sosok Muhammad kalau kita hanya bersandarkan kepada Al-Quran. Karena apa? Karena nama Muhammad hanya disebutkan 4 kali di situ. Oh, Ya kan? oke. Oke, kemudian Ada saya nama lanjutkan lagi. Ada nama Muhammad 4 kali yang lagi. orang. Saya Potong mau lagi. ulang yang kamu kasih info apa? Oke, lanjut. Tadi kalian Lanjut. ngomong nggak dipotong. Kalau saya ngomong Iya. saking berbahayanya harus dipotong gitu loh. Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, kemudian Brother dosen jangan. Lanjut, Edes. Kemudian kita harus melacak dari mana cerita-cerita tentang sosok Muhammad ini. Yang satu bilang disunat waktu lahir, satu bilang disunat malaikat, satu bilang disunat Abdul Muthalib. Ternyata asal usul buku yang menceritakan tentang sosok Muhammad ini adalah buku Sirah Nabawi atau buku Sirah Muhammad. Lacak punya lacak. Buku Sirah Muhammad ini ditulis oleh yang namanya Ibnu Hisham.
ya, yang dilanjutkan oleh Ibnu Ishaq. Yang dua tokoh ini sama sekali nggak pernah ketemu sama Muhammad, gitu loh. Nah, buku ini itu sudah dikaji, sudah ditelanjangi di dalam dunia barat. Salah satu buku yang muncul untuk mengkritik apakah Muhammad ini sosok historis itu Robert Spencer dalam bukunya Did Muhammad Exist? Ya, di dalam buku itu dipertanyakan sosok Muhammad yang dikenal oleh teman-teman muslim ini apakah sosok Muhammad yang historis atau sosok Muhammad yang legenda. Kenapa? Karena di dalamnya itu ceritanya itu ya seperti Pak Zia tadi bilang, dadanya dibelah, diambil hatinya, dicuci dengan air zam-zam atau apa begitu. Coba Pak Zia, Pak Zia mau saya tanya, itu berita ditulis sama Ibnu Ishaq itu, mereka dapat informasi dari mana? Dan manuskripnya di mana? Nggak ada itu buku itu. Di mana manuskripnya itu? Kita cuma baca itu cuma di buku-buku cetak keluaran tahun 2000 gitu loh. Jadi saya cuma mau bilang begini, Pak Zia, apakah Pak Zia ini mengenal sosok Muhammad yang legenda atau sosok Muhammad yang historis? Gitu loh. Makanya tadi saya bilang kalau kita mengkaji secara akademis itu kiblat kita itu memang ke barat. Karena mereka punya disiplin ilmu sejarah untuk mengkaji secara akademis dan ilmiah. Silakan Gat ya. Pertama kali yang kamu salah, kamu kriteria untuk profesi atau untuk prophethood atau untuk nabi itu salah. Oke, yang kamu ambil data, yang kamu cerita Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam biografi gak ada, atau tidak benar, atau di dalam Al-Quran tidak ada yang Ibn Hassam sudah cerita untuk biografi Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Itu tidak lihat Rasulullah dan cerita seperti itu. Memang Ibn Hassam itu scholar, ulama, bisa benar, bisa tidak. Oke, itu saya setuju. Oke, sekarang saya kasih logical argument kenapa saya percaya Rasulullah itu Nabi dan ada wahyu. Ini buku yang Rasulullah Sallallahu Taala Alaihi Wasallam yang kasih di semua orang itu wahyu dari firman Tuhan 100%, tidak ada kontradiksi. Yang misal Muhammad Sallallahu Taala Alaihi Wasallam tidak ada in the history. Artinya ini buku ada kontradiksi ya di dalam. Ini buku ada salah di dalam. Salah artinya kontradiksi dalam. Tapi 1400 tahun sudah orang kafir dan musyrik seperti Anda tidak ada kuat, tidak ada will to kasih satu kontradiksi di dalam definisi kontradiksi. Artinya ada Muhammad yang cerita seperti itu. Yang Muhammad yang tidak ada sallallahu taala alaihi wasallam in the history, in the di dalam tarikh, di dalam in the past, memang ini buku Al-Quran ada kontradiksi. Tapi di dalam Al-Quran tidak ada kontradiksi. Artinya tidak ada kontradiksi, maksud Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam ada wujud in the history. Yang kamu bisa kasih kontradiksi dalam Al-Quran, ayo silakan. Kenapa ada kriteria untuk nabi, untuk nabi atau prophet atau rasul itu bukan biografi, brother. No. The kriteria itu untuk nabi apa yang cerita atau ambil info wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu 100% benar, yang tidak ada kontradiksi. Itu indikasi ini nabi Allah atau Rasulullah. Oke? Bukan biografi, itu kriteria untuk nabi, brother. Yang kriteria yang kamu dapat atau ambil itu salah. Oke? Silakan. Baik. Tadi padahal saya itu hanya mempertanyakan biografi Muhammad ya, tapi lari kepada Al-Quran. Pertama-tama begini Pak Zia, saya itu sudah baca Al-Quran itu, saya sudah lupa, mungkin sayalah orang di dunia ini yang paling banyak membaca Al-Quran. Halo Bu, pesan bodrek 3 papan Bu. Ya. Sorry noise, kirain nggak noise. Jadi begini Pak Zia, noise. waktu saya baca Al-Quran,
Saya Itu tidak kopinya pernah. campur Masako 1 gelas aja, Bu. Gimana, Pak Lupa di Pak mute Zia saya kayaknya- lupa. Maaf. Lupa di mute. Jadi udah keluar sifat kekanak-kanakannya kan. Ya, memang seperti inilah Islam. seperti Itu ayamnya tolong dong wajah dimasukin Islam. dulu ke kandang. Masa si Edi suruh debat sama ayam? Brother dosen tunggu dulu. Brother Iya, Edis nggak apa-apa. lanjut, Nggak saya mau apa-apa. dengar. Kan wajah Saya mau Islam dengar. kan nampak dari sini gitu loh. Inilah wajah Islam tuh seperti itu. gitu loh. Iya, mulai dari kamu ya. Yang ini ke dosen sikap kembali jam yang waktu saya cerita kamu juga seperti ini. Yang sekarang orang Muslim seperti kembali jawab yang kamu ada masalah. Yang mulai dari Anda, bukan dari saya. Tapi lanjut saya dengar. Jadi begini Pak Jaya. Saya itu merasa, boleh kan merasa ya? Saya itu merasa bahwa sayalah orang di dunia ini yang paling banyak membaca Al-Quran. Cih, aduh, lupa di Karena mute. Maaf. buku itu Pak Zia, itu sudah saya baca bolak-balik. Kalau Pak Zia bilang di dalam Al-Quran itu ada Allah ngasih buku kepada Muhammad, mungkin kalau bisa saya pulangin lagi nih koin yang dikasih Pak Zia ini. Saya tidak pernah menemukan di dalam Al-Quran itu ada Allah berfirman kepada Muhammad. Tidak pernah saya temukan itu. Itu Kalau Allah motornya masukin berfirman aja ke kepada kamar Musa mandi. ada. Ya, Allah masukin aja ke berfirman kamar mandi. kepada- Cuci pakai rinso itu. Allah berfirman kepada Musa ada. Allah berfirman kepada Adam ada di Quran. Bisa saya tunjukin ayatnya itu. Allah berfirman kepada Isa ada. Tapi Allah berfirman kepada Muhammad, saya belum pernah ketemu ayatnya dalam Quran. Ya. Apalagi Allah memberi buku kepada Muhammad. Itu mobil Ada dis pun masukin ke kamar mandi. ayat. Di sekalian rinsoin, masukin ke ember ya. Lupa di mute. Aduh, sorry. Yes, brother lanjut. Adapun ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan seperti ini, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, katanya. Inilah kitab ya yang tidak ada keraguan padanya. Nah, kata-kata tidak ada keraguan ini kalau Anda simpulkan itu apa sih arti dari tidak ada keraguan? Artinya adalah kita yakin apa itu. Ya, contoh. 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Itu Benar. tidak ada keraguan di dalam itu. Tidak akan ada jawaban yang berbeda. Tetapi Al-Quran yang katanya tidak ada keraguan padanya, itu bagi pembacanya itu beda-beda. Menurut Syiah artinya begini, menurut Sunni begini, menurut ulama ini artinya ini. Makanya muncul mazhab-mazhab. Itulah karena tidak ada keraguan padanya. Karena tidak ada keraguan padanya, maka semua orang berbeda pendapat karena tidak ada keraguan padanya. Gitu. Nah, saya cuma mau bilang begini sama Pak Jia. Saya ini sudah, kalau bisa dibilang, saya sudah terlalu tua kalau membahas Islam ini. Saya tahu betul gitu loh. Jadi begini Pak Zia, kesimpulan saya itu cuma begini. Seandainya kalau teman-teman Muslim itu mempelajari Islam, tidak dipengaruhi oleh ulama, tidak dipengaruhi oleh orang lain, tidak dipengaruhi oleh ini dan itu, saya rasa akan sampai kepada satu kesimpulan seperti yang saya simpulkan. Dan sebenarnya sudah banyak Pak Zia orang-orang Islam seperti itu, terutama orang-orang Itu Islam kopinya ditambah yang lagi sudah- Bu, 1 Bu. Jangan Masako ya. Campur orang-orang Royco aja. Islam yang sudah biasanya sudah tinggal di Eropa. Yang tadi atau campur Amerika. Masako kan, yang sekarang campur Royco aja. Tambahin itu bodreknya 1 papan lagi Bu, jadi 3 papan bodreknya Bu. Ini temannya Pak Zia ini kayaknya Saya lupa di mute. Aduh, sorry, lupa di mute. dia udah merasa Sudah cerita sorry lupa mungkin mute ya. Oke, brother Edis, satu yang masalah Saya dengan selesaikan Anda. lagi Pak Zia, sebentar saya selesaikan Oke. lagi. Jadi gini. Oke. Jadi gini, sudah banyak orang-orang Islam yang sudah tidak percaya lagi dengan cerita-cerita tentang Muhammad seperti yang saya ceritakan. Enak itu, Pak banget Zia. nih kopi rasa Royco. Seperti yang barusan Pak Jia ceritakan.
Muhammad yang memberi pengemis buta, Muhammad yang katanya dilempar batu giginya patah, Muhammad yang begini begitu dadanya dibelah. Itu sudah banyak Islam, terutama Islam yang terpelajar, tidak percaya itu. Yang percaya itu ya mungkin sini si dosen debat ini yang masih percaya cerita Muhammad seperti itu. Bersin ini minum kopi rasa Royco, aduh bersin ya Ada salah Allah. satu dialog yang menarik Pak Zia. Itu antara Rashid, ya Rashid itu dia dari Mesir, Islam dari Mesir, tapi dia sudah murtad meninggalkan Islam, dengan David Wood. Itu, aduh kenapa itu motor dimasukin ke kamar Mereka mandi? diskusi. Aduh. Oh, ini gimana nih Bang Palen? Kayaknya ini ada anak-anak yang selalu mengganggu ini, biar gimana gitu Palen? Ya, nggak Oke, apa-apa lah, brother Edes tunggu dulu. Yang satu-satu poin aja, terlalu banyak poin yang kamu kasih. bukan sedikit. Oke, Biar, brother, nggak, masalahnya saya diganggu terus ini, biar selesai dulu saya bicara gitu loh. Masalahnya dia Ya, brother. datang selalu mengganggu gitu. Jadi nggak selesai kalau diganggu terus. Nah, salah satu yang menarik diskusi antara David Wood dengan Rashid itu mengungkap biografi Muhammad yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Nah, saya mau tanya sama Pak Zia. Saya tahu orang Rashid itu. Iya, Pak Zia tahu nggak apa yang dituduhkan oleh ulama-ulama terdahulu terhadap Ibnu Hisham? Tahu nggak Pak Zia kalau dia ada jira. Ibnu Hisham ada jira, benar. Iya, Lanjut. dituduh sebagai pendusta, tahu nggak? Dituduh Tahu sebagai semua, dajjal, tahu nggak dia? Tahu. Iya. Benar. Kenapa kalian mempercayai buku yang diproduksi oleh orang yang dituduh sebagai dajjal? Gitu. Iya, silakan. Saya mau kembali jawab yang pertama itu. Ibn Hisham rahimahullah alaih, may Allah please and bless be upon him. Ibn Hisham ada jira. Di dalam asul jira dan ta'dil, mau lihat majoritas persepsi apa itu untuk Ibn Hisham. Yang majoritas persepsi untuk Ibn Hisham itu sikah. Sikah artinya bisa percaya dan bisa yakin. Ya, kamu yang benar, ada yang orang mau jirakan juga itu kazab dan ini ya ada, tapi itu majoritas, bukan majoritas persepsi, minoritas perception. Nah, itu hukum dalam jira dan ta'dil itu bisa pakai logic. Kenapa? Sekarang bisa lihat di dalam negara-negara lain, yang negara Indonesia juga, mayoritas orang dalam Indonesia setuju Jokowi itu presiden. Yang persepsi untuk mayoritas ya, bukan minoritas. Ada yang orang waktu kasih vote bisa juga kasih persepsi, oh gak mau Jokowi presiden, mau orang lain presiden dia. Oke? Di dalam Islam lihat persepsi mayoritas. Oke? Majoritas persepsi itu di sana waktu dalam jiran tadi Ibn Hisham itu sikah. Sikah artinya berada dalam istilah jira dan ta'dil, itu artinya bisa percaya. Pertama. Yang Ibn Hisham kamu cerita tidak lihat Rasulullah, benar, saya setuju. Tapi ini kasih the chain of narrations, artinya sanad. Ibn Hisham dengar dengan orang ini, yang ini orang dengar dengan ini, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sahabat. Ini chain of narration, brother, ada. Dan ulama lihat di dalam chain of narration atau sanad ada yang orang kazab, means gak bisa percaya, ada siapa yang sikah, itu jerat adil ilmu ya. Di dalam Sirat Nabi Imam Ibn Hisham rahimahullah alaih, orang kasih hukum sahih juga, yang ini riwayat sahih, yang orang kasih hukum juga ini riwayat tidak sahih, ini dhaif. Yang orang kasih hukum juga ini riwayat bukan sahih dan dhaif, itu mardud, ada kata, ada tulis seperti itu di dalam komentari itu di bawah ya. Semua kisah tidak benar, ada yang benar 100%, ada yang tidak. Oke, satu. Orang Muslim tidak tutup mata dan percaya Ibn Hisham, yang kamu salah dua. Kamu cerita seperti ini, orang Muslim percaya buku Ibn Hisham, no brother. Orang Muslim percaya riwayat dalam Ibn Hisham benar, asule jira dan ta'dil, dan dalam hukum jira ta'dil itu riwayat benar, itu orang Muslim yang percaya, bukan semua.
Ada yang banyak ulama jira di dalam Ibn Hassam itu buku yang untuk sirat Nabawi. Banyak orang itu cerita seperti itu riwayat tidak benar, nggak boleh pakai. Yang orang Muslim tidak pakai. Yang pakai itu benar, yang orang ada bukti ya, evidence, logical evidence. Ya, di dalam orang itu siapa, tulis semua di dalam buku. Ini misal ada Abdullah nama rawi. Tulis Abdullah itu siapa, itu bapa nama siapa, mama nama siapa, itu studies di mana, apa yang ustaz ini, kapan ini migrasi dari Kufa dan Madinah, ya kan? Di sana apa yang ilmu dapat, semua biografi untuk ada itu Pak. Lihat orang ini, baru yang verifikasi, oh ini yang orang sikah, artinya bisa percaya, bisa dapat riwayat dari ini. Ini asul jirat adil yang brother Edis tidak tahu. Harusnya studies dulu brother. Bagaimana orang Muslim percaya Ibn Hassam sirat Nabi, bagaimana prosedur ni apa? Proses ni apa? Oke, satu. Yang kedua, saya mau bertanya, kamu percaya Jesus dari biografi atau dari evidence di dalam Bible? Apa yang kriteria untuk Jesus percaya Tuhan? Biografi atau lain? Silakan kembali jawab. Kriteria apa? Pertama, set dulu Brother Edis, kriteria itu apa untuk percaya orang itu Nabi atau Tuhan or the son of Jesus atau apa? Kriteria ni apa untuk Nabi? Biografi atau bukti lain brother? Silakan kembali jawab. Sekarang saya mau cerita untuk biografi masalah. Yang kamu set kriteria itu tidak benar brothers. Baik. Jadi pertama-tama sebelumnya sebentar, Kalau- Bang Edis, teman-teman semua, saya mundur dulu ya. Soalnya anak saya ya bangun. Bang. Iya, Oke, Bang. Terima Joyce. kasih ya Thank Pak you. Muhammad Sia semuanya. Ya. Sama-sama Bang. Ya. Ya, Jadi terima pertama-tama kasih, begini Pak Jia. Bang Joyce. Kita Umar sama-sama jangan tidur ya. Jangan tidur ya. Oh, enggak, siap. Kita- Lanjut. kita Ini Edis suruh melawak ini. Iya, kita sama-sama Dis, sebenarnya geser tidak dulu pernah- duduknya ke dekat gua, Dis. Ini udah bisa bicara belum nih? Udah. Iya. Ayo, lanjut di. Jadi pertama-tama kita itu sama-sama tidak pernah ketemu Muhammad dan tidak pernah ketemu sama Yesus. Lalu bagaimana kita yang hidup di abad ke-21 ini bisa betul-betul yakin bahwa tokoh itu benar-benar pernah ada? Benar. Caranya bagaimana? Kriteria Caranya- yang apa benar? Ya. Oke. Set Kita kriteria dulu ya. Iya, Saya kita ambil- brother ada saya Katanya- sedikit tambah dulu dan kamu lanjut. Saya di sini untuk mau set kriteria dengan Anda. Sekarang set kriteria itu apa brother? Ya, kasih silakan. Kriteria, come straight to the point brother. Baik. Jadi pertama-tama kriteria yang kita pakai untuk meyakinkan kita bahwa tokoh itu pernah ada adalah sumber sejarah. Ya. Nah, sumber sejarah ini apa sih? Kalau kita merujuk kepada disiplin ilmu sejarah, sumber sejarah itu punya kriteria. Pertama, sebagai sumber sejarah primer, sumber itu harus berasal dari tidak jauh dari peristiwa itu terjadi, atau dari rentang waktu yang masih bisa dimaklumi. Ya. Jadi kita nggak bisa mengambil biografi Muhammad dari buku cetak yang baru dicetak abad ke-21. Kita harus mengambil biografi Muhammad dari di mana Muhammad itu lahir dan hidup. Kalau Muhammad lahir abad ke-7, maka biografi tentang Muhammad ini harus sekitar abad ke-7 itu atau abad ke-8. Nah, begitu juga dengan Yesus. Kita harus merujuk kepada manuskrip-manuskrip yang menulis tentang Yesus ini. Baik itu dari internal Kristen maupun dari luar. Seperti sejarawan Flavius Josephus dan lain-lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang pertama, kriteria pertama. Nah, kemudian kalau kita melanjut yang tadi, membaca tentang biografi Muhammad. Dari mana sih kita tahu biografi Muhammad? Tadi Pak Zia juga untung sudah tahu, yaitu dari Ibnu Hisham.
yang sebagian ulama muslim mengatakan dia adalah Dajjal. Ya. Kasih Nah, bukti bro. oh berarti Pak Muhammadiyah nggak tahu kalau Ibnu Hisham itu dituduh Brother, sebagai Dajjal. dalam Ahlus Sunnat wal Jamaat kasih bukti dari jamhur ulma, majoritas ulma, 15 ulma, okey saya kurang, 10 ulma yang kamu kasih bukti, yang ulma yang salaf, khalf, mutaakhirin dan mutakaddimin, ini Ibn Hisham itu kadzab. Silakan bro. Ini dipotong lagi nih. Brother, Nanti sekarang dipotong hop dulu di sini, brother. Hop dulu di sini, jangan lanjut. Oh, jadi mau saya tunjuk bahwa Ibnu Hisham dituduh sebagai Dajjal. Ya, kamu Oke, sekarang sebentar. kamu klaim sekarang yang ada yang banyak orang dalam Islam, mayoritas ulma, salaf, khalf, mutakaddimin dan mutakhirin, cerita seperti itu Ibn Hisham itu kazab. Silakan kasih bukti. 10 ulma aja. Bukan hanya kazab tapi Dajjal. Sebentar saya tunjuk dulu. Brother, Dajjal artinya kazab juga di dalam bahasa Arabi. Buka dulu kamus yang kamu tahu. Sebentar saya bukakan dulu ya. Gak apa-apa, saya tunggu. Bisa tunggu 10 menit saya insyaAllah. Oke, Bang Neplos ini ya. masih monitor, Bang Neplos? Masih? Aman. Lanjut. Aman. A Edis yang terhormat silahkan dilanjut. 10 bukti lu, Dis, bukan 1, Dis. Gak apa-apa, sekarang saya mau lihat bukti evidence dari Edis. Mungkin ada bukti. Saya husnuzan dan ikhlas ada bukti. Brother Umar bisa naik. Brother Edis bisa buka cam, brother? Bisa sebentar. Saya Oke, brother Umar bisa itu screen besar untuk Edis, tolong. Bisa. Siap. Jazakallah khair Umar. Jazakallah khair. Ini, Dis. Sebentar saya bukakan. Oh, ini kamera saya nggak ada tombol kamera saya. Ya. Itu masakonya udah habis di situ. Nanti saya Tombol- noise. Sorry. Tombol kamera saya nggak ada ini karena pengikutnya belum 1000. Oh, bukan 1000. Oke. Kamu Tapi tulis saya bacakan. Saya bacakan ya. nama apa? Buku yang siapa Oke, siapa saya bacakan. tunggu dulu brother, saya kasih kriteria ya. Nama ulma apa? Saya bacakan. Dalam buku apa itu cerita itu Ibn Baik. Hisham itu Dajjal. Saya bacakan ya. Hmm. Imam Bukhari pula telah memberi komentar terhadap Ibnu Ishaq dalam kitab Sahih beliau. Namun Sahih? begitu, saya bacakan dulu Pak isi Pak. Nanti kalau udah selesai di Banu ya. Ya, oke, siap. Namun begitu Ibnu Ishaq juga telah menerima kritikan yang berat dari dua ilmuwan besar Islam, Imam Malik bin Anas dan Hisham bin Urwah. Tatkala disebut nama Ibnu Ishaq di hadapan Imam Malik, beliau berkata, perhatikan ini, Ibnu Ishaq adalah seorang dajjal dari kalangan dajjal-dajjal. 3 orang. Oke. Adapun Hisham, tatkala beliau mendapat berita bahwa Ibnu Ishaq meriwayatkan hadis tersebut dari istrinya, beliau berkata, dialah musuh Allah dan pembohong. Siapa yang cerita itu? Makanya saya baca lagi ya, saya baca lagi. Imam Bukhari pertama. Gimana kalau saya ngomong dipotong terus? Brother Deflos bisa count itu berapa orang yang kasih, oke? Yang saya tidak salah juga. Tiga udah 3. Tiga. Oke, lanjut. Jangan komentar. Tiga orang. 4 orang siapa itu, brother? Tadi kan sudah saya baca, makanya didengarkan lagi gitu loh. Iya, brother. 4 orang itu siapa nama kasih pertama dulu, baru yang baca itu komentar, brother. Etik seperti itu, ya. Saya bacakan ya. Nih, saya bacakan dari sini nih. Siap. Saya bacakan dari ini. Rahman bin Auf dan Abdurrahman bin Harmus al-Arjaj, antara ulama besar yang meriwayatkan hadis dari Ibnu Ishaq adalah Yahya bin Sa'id al-Ansori, Sufyan as-Tauri, Ibnu Juraij, Syu'bah, Al-Hamdan, Syufya bin Uyainah dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 150 atau 151 Hijrah.
pencanggahan terhadap ulama berkenan Ibnu Ishaq, salah satu perkara yang menjadi pertikaian antar ulama pada diri beliau adalah keadilan beliau dalam ilmu periwayatan hadis. Perhatikan ini ya, ini poin-poinnya. Ya. Imam Muslim telah meriwayatkan hadis melalui jalan periwayatan Ibnu Ishaq dalam kitab Sahih beliau beserta hadis-hadis dari ahli hadis yang selainnya yang bersifat adil. Hal ini menunjukkan bahwa beliau mengiktikraf keadilan Ibnu Ishaq dan periwayatan hadis. Hal yang sama dapat juga dilihat dari Al-Ashab Sunan Al-Arbah. Nah ini, Imam Bukhari pula telah memberi komentar terhadap Ibnu Ishaq dalam kitab Sahih beliau. Namun begitu, nih, Ibnu Ishaq juga telah menerima kritikan yang berat dari dua ilmuwan besar Islam. Siapa? Imam Malik bin Anas dan Hisham bin Urwah. Tatkala disebut nama Ibnu Ishaq di hadapan Imam Malik, beliau berkata, Ibnu Ishaq adalah seorang dajjal dari kalangan dajjal-dajjal. Adapun Hisham, tatkala beliau menerima berita bahwa Ibnu Ishaq meriwayatkan hadis dari istrinya, beliau berkata, dia adalah musuh Allah dan pembohong. Bagaimana dia meriwayatkan hadis dari istriku sedangkan dia tidak pernah melihatnya? Ibnu Ishaq juga dituduh sebagai Qadariyah dan pengikut mazhab Syiah. Ibnu Hisham masuk ikut mazhab Syiah. Dituduh. Walaupun bagaimanapun, beliau juga telah diiktikraf oleh ramai ulama sebagaimana seorang alim yang pakar dan berotoriti. Jadi ada sebagian yang membela, ada sebagian yang mengkritik. Nah, sekarang kembali kepada biografi Muhammad, Pak Zia. Jadi begini Pak Zia, sebenarnya buku biografi Muhammad yang ditulis oleh Ibnu Hisham yang tidak pernah ketemu dengan Muhammad ini, yang ditulis oleh Ibnu Ishaq dilanjutkan Ibnu Hisham ini, itu sudah dibongkar di dalam dunia barat. Salah satu yang membongkar itu adalah Rashid ketika dia mengadakan diskusi dengan David Wood. Brother, tunggu dulu, Rashid saya tahu itu siapa. Tunggu dulu. Brother, sekarang nanti, kamu kasih tunggu dulu brother, step by step kamu lanjut terus. Yang kamu ikut Rashid yang brother David itu, Rashid dan David ya, brother Rashid dan David itu saya mau cerita untuk Rashid dan David. Kenapa Rashid bukan dalam kategori ulama Islam, brother? Itu orang biasa yang debate, oke? Saya mau cerita, kamu kasih berapa jira untuk Ibnu Hisham sekarang? Berapa? Tahun dulu. Berapa orang cerita jelek untuk Ibnu Hisham? Kalau yang tadi kita baca tadi 2 tadi. Ibnu Malik dengan ini. 2 apa 3? 2, 3, 4, 5 berapa orang yang jira Ibnu Hisham? Kalau kita baca tadi itu adalah Imam Malik dengan siapa tadi satu lagi? Bukhari? Bukan. Sebentar. Hitung lagi dis. Enak ini dengar pelawak ini. Imam Malik bin Anas dan Hisham bin Urwah. Itu yang mengkritik Ibnu Ishaq. Oh, yang 2 orang persepsi kamu 2 orang persepsi itu kamu percaya ini persepsi mayoritas ulama Muslim? Saya tidak bilang mayoritas ya. Saya bilang ada ulama. Brother, apa yang tunggu dulu. Saya pertanyaan apa? Saya cerita seperti itu, saya kasih satu hukum ya. Sebentar Pak Jia, tadi Pak Jia ngomong kan tidak saya potong. Tunggu dulu brother, saya mau lanjut ya. Kamu itu tidak di dalam diskusi, kamu di luar diskusi sekarang. Saya pertama kali pertanyaan dengan Anda, mayoritas ulama dalam Islam cerita kotor untuk Ibnu Hisham atau tidak? Sekarang saya mau yang kamu kasih 2 orang yang cerita kotor untuk Ibnu Hisham. Yang kasih Dajjal itu, yang kasih salah itu, oke? Saya setuju. Saya mau pertanyaan,
Dua orang persepsi itu artinya semua orang persepsi di dalam Islam, mayoritas ulama persepsi? Ya tentu tidak. Makanya tadi Tidak. saya bilang kan saya tidak pernah Tidak. mengatakan Tidak. mayoritas. Udah ditutup. Tidak. Berarti intinya tidak, udah ditutup Oke. kasusnya. Tapi ada sebagian yang mengatakan dia adalah dajjal. Iya, betul? tapi kan bukan keseluruhan, sudah ditutup kasusnya. Iya, oke. Jadi saya lanjutkan lagi ya. Saya lanjutkan lagi. Jadi sebenarnya kalau kalian percaya kepada perkataan Muhammad sendiri bahwa Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu yang benar. Yang 72 itu kan enggak masuk neraka, seperti itulah dikatakan. Jadi kalau Pak Zia mengatakan yang Pak majority Ustaz, di dalam hadis itu sebentar cerita dulu, Pak semua Zia. orang di dalam Ini tunggu Pak dulu Zia, brother, kamu potong-potong nampaknya hadis ketakutan brother. sekali kalau saya ngomong itu loh. Oke, Saya yang kamu heran gitu loh. 2 menit aja Pak, jangan lama, 2 menit aja. Tadi Oke. Pak Zia ngomong juga saya biarin, mau sehari juga saya tunggu. Giliran saya Oke, ngomong dipotong-potong. lanjut brother, lanjut. Tunjukkan adab lah, katanya beradab gitu loh. Nah, jadi kalau Pak Zia mendasarkan kebenaran itu kepada mayoritas, itu sudah salah. Kenapa? Karena menurut Muhammad sendiri, Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan yang mayoritas itu nggak benar, yang benar cuma satu. Jadi kalau Pak Zia menyandarkan yang ke mayoritas, ya jangan-jangan Pak Zia termasuk yang 72 golongan yang sesat itu. Nah, saya lanjutkan lagi ya mengenai biografi Muhammad. Pertama-tama, Rashid dengan David Wood itu membahas yang namanya Muhammad's biography, ya, di mana yang mereka simpulkan itu tidak lebih dari sebuah forgery, ya, atau sebuah yang dibuat-buat. Pertama-tama ada yang unik yang diutarakan oleh Rashid itu. Dia bilang katanya Muhammad diangkat menjadi nabi umur 40. Kemudian Rashid itu dia menganalogikan dengan Musa. Menurut si Rashid itu pembuat biografi itu terinspirasi dengan kisah Musa, di mana Musa itu menjadi nabi umur 40. Kemudian dikatakan juga dalam riwayat itu Muhammad itu pada suatu waktu dia berdiri di tebing, ya, karena wahyu tidak turun-turun. Nah, menurut Rashid itu menurut Rashid ya ini ya. Jadi dia teringat. Nama lengkapnya siapa, Dis? Nama lengkapnya namanya Rashid apa? Namanya itu Rashid, sebentar ya. Siapa? Brother Ada nggak di Rashid. YouTube itu? Nama channelnya itu Brother Rashid. Nama Muhammad Dia berdebat Rashid, dengan ya. David Wood. Iya. Iya. Muhammad pernah- Rashid ya? Iya, Siap. Muhammad Iya. Rashid. Dia mantan muslim itu dari Mesir. Nah, kemudian Brother, sorry ya, Muhammad Rashid itu bukan dari Mesir, itu dari Pakistan. Jazakallah. iya, Lanjut. tapi mantan muslim dia. Nah, terus kemudian lagi masalah cerita dari itu ya, itu teringat tentang kisah Yesus, bagaimana Yesus itu dibawa ke bubungan atau dibawa ke tempat tinggi. Nah, kemudian juga cerita tentang Muhammad memberi makan. Itu teringat juga kepada kisah Yesus yang memberi makan. Jadi buku itu menurut Rashid, dia sampai kepada satu kesimpulan mempertanyakan sosok Muhammad yang sejarah. Iya kan? Jadi intinya seperti yang disimpulkan juga oleh Robert Spencer dalam bukunya Did Muhammad Exist, ya. Itu mencari pertanyaan kesimpulan seperti ini. Apakah sosok Muhammad yang dikenal oleh Pak Muhammad Zia, ya, yang muslim, itu benar-benar sosok Muhammad yang sejarah ataukah sosok Muhammad yang legenda? Gitu loh. Bagaimana tanggapan Pak Zia? Udah Pak? Sudah Pak Zia, sudah. Oke. Oke, pertama kali kamu yang cerita 73 firqah ada dalam Islam, yang satu yang benar masuk ke jannah, yang lain 72 masuk ke mereka. Hell ya. Di sini ada firqah, brother. Untuk ijma, saya cerita untuk ijma. Ijma itu bukan dalam firqah, itu di luar firqah. Misal, semua orang Muslim ijma, orang yang tidak percaya la nabiyya ba'di itu kafir. Nah, itu ijma, brother.
Oke, saya kasih sekarang bukti satu untuk ijma Rasulullah cerita apa? Ini hadis dari Ibn Majah fi Sunan dan hadis sahih, hadis nomor 367 volume 4. Page number 367 volume 4, hadis nomor 3950 dengan Ibn Majah fi Sunan ya. Rasulullah kasih info di sana, umat saya ijma untuk benar. Yang mayoritas orang percaya itu benar, tidak salah. Ya kan? Satu, saya ada bukti. Yang ijma itu untuk mayoritas itu benar. Yang minoritas tidak benar. Yang di hadis Ibn Majah fi Sunan. Oke? Pertama bukti. Yang bukti yang kedua, 72 orang yang firqah itu masuk dalam mereka. Itu mereka sampai hidup atau tidak? Di dalam hadis ini, brother, yang kamu baca. Nanti giliran saya ngomong aja Pak Zia. Pak Zia selesaikan dulu aja. Untuk semua, untuk forever Pak. Ini 72 mereka mau masuk, untuk 72 firqah mau masuk mereka itu semua waktu permanen di sana? Setahu yang saya baca tidak ada di situ mereka masuk neraka permanen atau tidak. Yang dikatakan hanya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Benar. Dan yang benar itu hanya satu gitu. Yang lainnya itu sesat seperti itu. Oke, ya. Artinya ini orang Muslim tapi salah, mau masuk mereka tapi mau kembali lagi masuk jannah. Kenapa? Ada iman. Dalam Al-Quran dan hadis cerita seperti ini. Oke? Yang orang-orang yang bid'at, orang-orang yang dosa, orang-orang gak mau jalan benar di dalam Islam, itu mau masuk mereka. Tapi di sana tidak ada tulis itu golongan sampai permanen di sana. Yang permanen itu orang kafir. Oke? Satu. Yang kedua, saya sudah kasih bukti untuk ijma. Saya pertanyaan dengan brother Ibn Hisham di dalam persepsi jamhur atau mayoritas ulama Muslim itu benar atau tidak. Yang kamu kasih bukti untuk dua orang. Dua orang yang cerita Ibn Hisham tidak benar. Artinya dua orang persepsi itu bukan persepsi untuk mayoritas. Yang kenapa kamu cerita Ibn Hisham gak bisa percaya yang dua orang ada jira atau cerita jelek untuk Ibn Hisham? Saya mau bertanya dengan Brother Edis. Misal Brother Edis ada 10 saudara tinggal dalam rumah. Dua orang yang tidak bagus, tapi 8 orang bagus ya. Apakah saya bisa percaya atau cerita semua orang tidak bagus? Itu adil atau tidak, brother? Bisa kembali jawab? Tidak. Oke. Kebenaran itu tidak ditentukan oleh minoritas atau mayoritas. Ya, yang kamu sekarang tidak adil artinya ya. Ya Pak Jia, kalau sudah bergantian. Ya, saya mau bertanya, yang sekarang kamu adil atau tidak? Yang kamu cerita 10 orang ada dalam rumah. 2 orang tidak bagus, tapi 8 orang bagus. Sudah saya jawab tadi Pak Zia. Ya, artinya brother Edis tidak adil doh. Yang untuk kasih persepsi untuk 2 orang, untuk Ibn Hisham rahmatullah alaih. Sekarang saya bisa kasih bukti kamu sampai 50 orang yang cerita Ibn Hisham itu sikka, brother. Bagaimana? Mau? Sudah? Kalau sudah nanti gantian Pak Jia. Kalau sudah jangan sudah Pak. Point to point. Saya itu orang point to point, brother. Kamu kasih info Ibn Hisham gak boleh pakai. Kenapa 2 orang cerita tidak benar untuk Ibn Hisham? Dan Ibn Hisham tidak lihat Rasulullah. Memang tidak lihat. Tapi Ibn Hisham kasih sanad. Tahu sanad dia itu apa? Rabi. Ibn Hisham dengar dengan guru Ibn Hisham. Guru Ibn Hisham dengan gurunya ini. Sampai Rasulullah, sampai sahabi dan Rasulullah. Oke? Atau sampai sahabi.
Di dalam Ibn Hassam ada sanad mauquf, ada riwayat mauquf dan marfu. Marfu hadis itu untuk kala Rasulullah, itu this is the call of the Rasulullah. Mauquf itu untuk sahabat. Di Ibn Hassam ada dua tip hadis, brother, marfu dan mauquf. Oke, Ibn Hassam untuk semua riwayat kasih sanad, bro, sampai sahabi Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam atau sampai Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. The chain of narration artinya itu, brother. Kenapa Ibn Hassam itu bohong? Ya, yang ketiga, brother, saya sekarang cerita, saya bisa kasih kamu bukti sampai 50 orang. Tapi di sini tidak ada waktu. Saya bisa kasih sekarang 15 orang. Cerita Ibn Hassam itu sikah dari Imam Ilal, mulai dari atas, brother, sampai bawah. Yang kamu persepsi untuk 2 orang. 2 orang persepsi bukan persepsi mayoritas, brother. Majority ulama cerita apa untuk Ibn Hassam, lihat dulu. Oke? Yang keempat, kamu set kriteria untuk Nabi Karim sallallahu taala alaihi wasallam और तो lain Nabi. Biografi. Kamu bisa bakasi biografi Jesus yang benar. Tidak ada kamu juga, brother. Di dalam biografi Bible ada banyak kontradiksi. Kamu yang gak tahu juga apa yang benar biografi Jesus. Gak tahu. Di dalam nasab ada contradiction. Saya bisa kasih bukti sekarang. Artinya biografi itu bukan kriteria untuk percaya orang itu nabi atau tidak. Yang saya sudah kasih info, brother Edis, set dulu kriteria yang logical dan rasional untuk percaya orang itu nabi atau tidak. Yang silakan kembali jawab. Iya, saya Pak Zia ini mengerti bahasa Indonesia berapa persen, Pak Zia? Tadi sudah saya jawab loh, Pak Zia tadi. Jadi pertama-tama begini, Pak Zia, ya. Nanti saya ulang lagi jadinya ini, Pak Zia. Tadi kan sudah kita tetapkan. Ini muter-muter dari tadi. Gini loh, Dis, maksudnya Bang Zia itu kok tunjukkan lebih dari 10 yang membenarkan narasi kamu, gitu loh. Jangan kau ambil sepotong. Kayaknya gitu Pak Len loh, udah Dis. mulai membantu ini. Ya nggak apa-apa lah, memang bukan membantu. Kalau cuma satu dong, buat apa? Artinya begini loh, Dis. Ketika ada satu perspektif dan juga premis yang disampaikan Bang Zia itu tadi minta minimal 10 orang. Kau hanya tunjukkan 1. Dan 1 pun kau nggak ngerti mana perawinya, mana sanatnya. Ini dialog model apa, Dis? Gitu loh. Tadi sudah saya jelaskan. Ini. Tadi sudah saya jelaskan. Mana kau sebutkan dari 10 itu? Kau sebutkan berapa tadi? Membantu ini. Kau sebutkan berapa? 2, brother Umar. Nah, kan itu udah kelar. Berarti Edis tidak bisa menunjukkan lebih dari 10. Artinya close ini, kan gitu. Kelar sekarang. Nah, sekarang gantian. Tadi sudah saya kasih tanggapan belum tadi? Nggak ada, Dis. Kau bilang 2. Kau udah nggak sanggup lagi. Gitu loh. Kalau kau sanggup lagi, kau tunjukkan 10, minimal 10 yang diminta sama Bang Zia, gitu loh. Kalau kau menunjukkan 2, justru karena 2 itu makanya tadi saya bilang. Ya nggak bisa, Dis. Nggak bisa kayak begitu dialog. Loh, premis dari Bang Zia itu meminta 10 orang yang kredibel, kan gitu. Kan gitu, Dis. Oke lah, ngomong dulu aja sampai puas lah, nanti kalau saya ngomong. Kau cuma bisa tadi kau menjawab 2 dan kau juga mengakui, ya cuma 2 aja, kan gitu. Ya berarti close. Kasusnya udah close. Berarti Edis tidak bisa menunjukkan lebih dari 10 itu tadi. Nah, sekarang gantian nanya. Tadi kan kamu mengkritisi baginda Rasulullah. Nah, sekarang gantian nanya nih. Di mana silsilahnya Paulus? Karena PB banyak tulisan Paulus. Gantian. Lanjut. Berarti Zia udah didiskualifikasi? Bukan, udah kelar close-nya, kasusnya udah kelar. Kok nggak bisa kasih 10 orang kok. Nah, sekarang gantian, kita mau bertanya sama kamu. Brother Umar, tunggu dulu. Brother Edes, sekarang saya bukan debate untuk kamu. Tunggu dulu, brother. Dengar saya ya. Tunggu dulu. Wait, patient, sabar.
Saya itu orang tidak debate Saya dengan nunggu orang dari tadi biasa bicara. seperti kamu. Saya debate dengan theologist brother khusus. Yang kamu bukan theologist, saya gak mau debate otopras kamu. Kamu orang biasa dalam agama Kristen ya. Saya sudah debate dengan orang theologist, Father Martis, Father Todd, Father Bishop di dalam Pakistan gereja brother duduk dan debate ya kan. Udah itu saya gak mau cerita. Saya mau ambil persepsi untuk dua orang. Kamu yang kasih Jira Ibn Hisham itu dua orang. Saya Kayaknya mau takut banget kembali kalau saya jawab. bicara. Saya mau kembali jawab brother. Dua orang persepsi Sangat berbahaya kalau artinya saya bicara. persepsi untuk majority. Bang Sangat Ali, berbicara kalau bisa saya bicara. kasih asule hadis? Enggak lah Dis, kamu itu Bang Jia tahu 50 orang itu. Orang kamu cuma tahu 2 orang, itu pun kamu copy paste gitu. Bang Ali, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi sudah saya jawab Asule apa? hadis brother Aides tutup 2 menit yang kamu diam ya. Brother Bang Ali, Yep. asule hadis jira itu makbul untuk majoritas atau minoritas? Majoritas. Oke, tosik untuk majoritas untuk minoritas. Pardon me, can you repeat again? Tosik Tausik, artinya tadil. ta'adil Tadil dari majoritas atau minoritas brother? dari mayoritas. Oke, sekarang brother Edes kasih jira untuk Ibn Hisham dari 2 orang yang persepsi dalam jira tadil asul dan prinsip. 2 orang persepsi itu persepsi untuk majoritas ulama Islam. No. Oke. No. Oh, sudah verifikasi itu Bang Ali tahu jira yang tadil ya. Nah, Edes sekarang di mana? Bagaimana itu? Ya, Edis kualifikasi ilmu saya di bidang itu. Jadi Enggak, masalahnya bukan. kalau saya bicara dipotong gitu loh. Saya Enggak. takutnya kalau Brother, bicara saya lagi mau dipotong lagi. spesifik. Saya gak mau kamu cerita lain. Kamu sampai 5 sampai 10 kali yang saya tidak Kan tadi salah. sudah Kamu saya- cerita Ibn Hisham itu zaif, batil, mardud, majru, dajjal atau apa dengan dalam Islam. Nah, Yang itu waktu saya kamu bilang, cerita dalam Islam itu persepsi majoritas. Brother Brother, dia Bang Jia. Capek Dia- ini waktunya nanti. Dia Dia nggak mana- ngerti Bang Jia. Dia mana Ngeri tahu kalau dari- saya Artinya begini Mana gini, tahu saya dia kasih ta'adil. gini, Mana tahu gua dia kasih semua tengah-tengah ya. Gua moderatorin. Bang Jia itu saya dengerin dari awal minimal 10 orang atau lebih kan gitu. Untuk membenarkan premis dari Edis terkait dengan Ibnu Hisham kan gitu. Si Edis cuma nunjukkan 2. Nggak bisa lagi dia lebih dari 2. Artinya udah kelar. Udahlah ditutup temanya. Muter-muter ini jadi konten nanti. Sekarang gantian nanya. Di mana nazabnya Paulus? Bapak ibunya siapa? Kayaknya Palen tahu kalau Zia udah terdesak, makanya Palen ingin Enggak. mengganti arah. Enggak. Kalau memang kamu masih berkualitas, Dis, kamu tunjukkan lagi lebih dari 2 orang itu siapa aja. Kasusnya kelar kok nanti. Ya masalahnya saya mau ngomong dipotong lagi gitu loh. Lah iya, kau tunjukkan aja. Tadi 2 kau udah sebutkan. Nah, kok sekarang cari kan lagi. kalau ngomong dipotong. Kan kalau ngomong Enggak, dipotong. sekarang kau cari lagi yang lain dari 2 orang itu. Coba kau Masalahnya cari tahu kalau siapa ngomong namanya. dipotong. Enggak, udah, gua kasih 1 jam. Nih, masalahnya nanti kalau ngomong dipotong lagi. Kalian aja. Gua kasih 1 jam. Yang lebih dari 2 orang itu siapa? Dia udah Coba nyerah. kau jawab. Tadi Dia jawaban udah- saya apa? Dia udah nyerah Bang Umar, nggak usah di. Nah, kalau udah 2 aja berarti ngapain di diskusikan, di dialogkan lagi? Nggak ada. Jawaban saya apa tadi? Loh, 2 orang kok jawab tadi. Iya, apa jawaban saya? Bukan itu jawaban saya. Kalian kan nggak tahu jawaban saya apa. Gua ulangin. Bang Jia minta 10 orang Jangan supaya diulangi, dia saya valid. udah tahu. Loh, kok udah Saya tahu kok sebutkan jangan 10 itu siapa diulangi. aja? Bukan itu Siapa jawaban aja saya 10? tadi. Yang 10 siapa aja? Kalau kau udah tahu. Jawaban saya tadi adalah Yang 10 siapa saja? udah mulai panik. Brother Edes, kamu yang cerita pertama undingin saya. Ya Ibn udahlah. Hassam. Kalau teman-teman udah pada Ibn panik nggak masalah. Silakan teman-teman Bukan diskusi. panik, brother. Yang kamu bukan satu statement, brother. Masalah Iya, itu. masalahnya saya mau ngomong kan nggak dikasih ngomong gitu loh. Udahlah, Bagaimana nggak usah, ngomong kamu nggak tidak usah kasih bukti, bro? framing. Bang Jia udah bener tadi. Bang Jia minta 10 nih.
Kau cuma bisa menampilkan 2 tadi. Nah, Malah tunjukkan lagi yang 73 7. kata Muhammad. Malah 72 kata Muhammad. Cuma Loh. satu yang benar. Gimana tuh? Itu kan denom. Nah. Itu bukan Astagfirullahaladzim. saya kasih dalil. Tunggu dulu brother Umar. Denom. Ini brother yang 70 yang kamu cerita tidak benar dan Berarti yang satu yang mayoritas, benar. yang mayoritas salah nggak menurut Muhammad? 70 iya, tapi Oh, itu iya, 70. Iya, yang Tunggu mayoritas. dulu Jangan, brother jangan Umar, mau. tunggu. Saya mau kembali jawab itu. Tunggu dulu brother. Saya ada bukti. Jangan Bang Selesai Jia. ya. Jangan Selesai. Bang Jia. Brother Umar, Jangan Bang Jia. brother kasih waktu. Terus ambil saya strategi. Jadi Tunggu dulu. menurut Muhammad Yang yang mayoritas Edes, salah nggak? yang Edes tunggu dulu. Di dalam rumah kamu udah selesai 10 orang, misal 10 orang, Jangan 9 10, orang, 72. Jangan 10, 72. 70. Oke, misal dalam rumah ada 73 orang. Oke? Yang benar cuma satu kan? Yang 72 Iya, sesatu. Iya. Tunggu dulu, Betul. brother. Jadi, Iya, tapi kalau Allah. ngikutin mayoritas itu sesat. Ini muter gitu. lagi ini nanti lebar Majoritas dalam lagi. ijma or majoritas dalam akidah. Oke, sekarang tunggu dulu. Majoritas ini 72 orang salah dalam akidah atau ijma? Yang jelas 72 Ini lebih banyak 72 daripada satu. orang dalam hadis itu salah dalam ijma atau dalam akidah. Ya salah semuanya itu. Salah semua. Salah semua di mana tulis? Ada Lu menurut kabur Muhammad udah nih kabur. 73. Ibnu Hisham kabur Ini udah. Debat kusir. ini 72 Jadi debat orang kusir yang ini. dalam hadis salah dalam akidah atau dalam ijma. Itu Gini paling gini mau gini gini bela gini gini. Ed Bazia itu. Enggak ini jadi debat kusir. Brother, saya kasih kamu dalil untuk ijma bukan masalah akidah. Ini 72 orang di dalam hadis salah dalam intinya. akidah atau salah dalam ijma. Dia nggak bakal ngerti Ahijia. Dia nggak bakal Udah, ngerti. Dia udah, nyari udah, kesalahan udah. doang. Gini loh, itu yang diminta 10. Intinya Nah, Pak Zia coba harus ditolongin kok sama sebutkan. Muhammad. Palen. Enggak, kok sebutkan Pak dulu Muhammad di. ditolongin sama Palen gitu. Enggak, 10 itu siapa aja kan gitu. Bisa kok jawab. Lu udah dibilang cuma 2 kok 10 gimana sih? Berarti kan kau Gimana taunya sih, cuma 2 kan gitu. Sebentar. Iya, berarti yang kau yang tahu mayoritas cuma itu 2. yang benar. Menurut Bukan Muhammad begitu, gimana sih? bukan begitu. Terus lu jangan lu dari nggak bisa 73 ngadain gua. yang sesat berapa? 73 itu apa sih? Ini terkait Golongan. Ibnu Hisham. Ibnu Hisham kok Iya, golongan. menurut Muhammad. Aduh. Kalian kan bilang kebenaran itu karena tadi mayoritas. itu Betul nggak? menurut Ibnu Enggak, Hisham. kalian Kan bilang gitu. kebenaran menurut itu menurut Ibnu mayoritas. Hisham. Weh, kamu tadi bahas Iya, apa? Ibnu Hisham kan? Kok kutip Ibnu Hisham kan? Kok kutip kan Belajar. Ibnu Hisham? Nah, Iya, kalian mencari pembenaran Sekarang- karena 2 orang maka tidak benar, kan gitu. kamu tahu nggak sih? Kamu tahu nggak Ya, sih? tidak benar dalam apa? Dalam masalah faro atau dalam masalah akidah? Kasih info, bro. Apapun. Intinya Di menurut mana Muhammad tulis dia yang masalah 72, apapun dalam hadis matan, bro? Di Misal mana tulis masalah apapun mutlak Ini tulis kok di mana? kayak debat kusir jadinya. satu Masalahnya orang, Ibnu Hisham. belum 5 Nah, orang. Ibnu Hisham menurut si Edis bla 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 kan gitu. Nah, siapa aja kan gitu. Bang Jia bisa menunjukkan lebih dari 10. Nah, sementara si Edis cuma Harusnya 2. 72. Harusnya 72 ditunjukin. Udahlah, kau tahu nggak? Kau tahu nggak itu terkait Gini. dengan Ibnu Hisham? Gini Bang Umar. Tahu nggak? Kalau nggak tahu, udah diem aja. Kita ganti topik. Ya, Bang Umar, saya rasa kalau kita minta dia mengaku kalah nggak mungkin. Nggak Karena- bakalan tahu. Iya, Udah mau kalah, mau menang, yang nilai Iya. follower gua. Jadi yang Gitu nilai aja. Sekarang saatnya Edis menerima bahwa gantian yang bertanya, ya kan? Nah, Ya, menerima sekarang bahwa si Zia kalian sekarang udah tidak kelar mampu udah. diskusi gitu. Kok nggak tahu udah. Kok nggak tahu, nggak usah diputer-puter lagi. Kau Iya, bisa kalian- berdebat kalian puter-puter anggap sama si Zia umat tidak Islam, mampu. sama gua nggak bisa. Woi, dengerin. Kau cuma bisa sebutin 2. Nah, sekarang kau kan tadi punya satu premis Gimana nih si bahwa Zia? baginda Pak Zia udah dianggap nggak Rasulullah mampu diskusi nih Pak Zia. itu fiktif, kan gitu. Diganti. Itu kan fiktif menurut kau. Menurut kau. Iya, Karena jelas silsilah lah. biografi Menurut para kan sarjana. gitu. Nah, sarjana siapa gunanya? Banyak itu. Robert Siapa? Spencer itu. Robert Spencer itu. Profesor Terus? Dr. Robert Spencer. Siapa Robert Spencer? Iya, kamu mana kenal. Lah iya siapa aja? Robert Kemudian Spencer Rashid- doang. Rashid itu juga. Wah, itu Murtadin. Itu peneliti juga. Murtadin. Kemudian Murtadin Bukan bukan. Rashid, saudara. bukan murtad, brother. Rashid itu orang Muslim, di beta dari Pakistan. Rashid itu namanya. kemudian saudaranya Pak Zia lagi. Siapa?
Brother Umar, tunggu dulu, kasih saya 1 menit. Ini Kamu mah tahu debat itu kusir kayak begini. Gue nggak Tunggu, suka Brother debat Umar. kayak begini. Bukan masalah Tunggu, gift, brother. bukan masalah koin. Kalau saya nggak suka debat kusir. Serius. Saya nggak suka Kalau memang realitanya dia mengambil dari perspektif Ibnu Hisham, dia harus bisa ceritakan dong. Iya, benar Nggak kau. usah Benar kamu. dilebar-lebarkan. Kan gitu. Nah sekarang si bagaimana, Edis cuma tahu 2 orang kan gitu. Berarti kelar ini. Si Edis nggak ngerti kan gitu. Secara runut historisnya Ibnu Hisham dia nggak ngerti. Nah sekarang kita ganti nanya sama dia. Biografinya Paulus di mana? Coba kau jawab, Dis. lari kemana-mana ini. Lu lari kemana-mana. Kau menuduh baginda gua palsu, menuduh nabi gua fiktif. Sekarang gua nanya sama lu, Karena memang Paulus siapa yang nama nulis orang gitu tuanya loh. siapa? Gua nanya kalau baginda Rasulullah ada orang tuanya. Kau bilang Siapa fiktif. Nah namanya? sekarang gua nanya, Siapa namanya? nama orang tuanya Paulus siapa? Enggak, nama orang tua Muhammad siapa? Oke, Bang Ali jawab nama orang tua dari baginda Rasulullah. Nggak nyampe 2 detik ini. Ya, nama Pasti kamu jawab Abdullah, saya tahu ya, itu. kalau Tapi sudah dapat tahu dari ngapain mana? tanya? Nama ayahnya Abdullah. Nah, Iya, dapat punya dari Aminah. mana? Udah Di Quran kelar, nggak stop. ada. Udah Di kelar, Quran stop. nggak ada Nama itu. Sekarang jawab. udah kelar, stop. Udah Di kelar, Quran stop. nggak Nama ada. orang udah kelar, stop. Gua nggak mau debat kusir. Nama orang tua dari baginda Rasulullah Abdullah. Nah, sekarang nama orang tua dari Paulus siapa? Tidak dikatakan dalam Bible dan kami nggak mau ngarang gitu. Oh, Kalau kalian kan ngarang. Berarti nggak ada nama orang tuanya. Ya memang di Bible nggak ada. Nggak ada ditulis. Kalau nama orang tuanya Muhammad nggak juga ada, di Quran, nama bapaknya nggak ada di Muhammad di Quran. Kalian aja Astagfirullahaladzim. ngarang di luar Quran gitu loh. Lo di Quran Ya, ini emang ada nama namanya bapaknya. kok ini namanya kok debatnya kusir. Loh, enggak, saya tanya dalam Quran ada nggak nama Terus bapak apakah Muhammad? gua mau ngomong Paulus itu tokoh fiktif? Loh, suratnya ada kok, gimana? Lah Ada iya, suratnya Dis. itu, Terus kok kamu bilang apakah bapak gua fiktif gimana? Terus apakah gua mau ngomong bahwa Paulus itu tokoh fiktif? Kau bilang suratnya ada, Kalau kan gitu. kamu Itu bilang itu Paulus premis kamu tokoh kan. fiktif, Dengerin. itu Gua nggak suratnya ngomong, ada. gua nggak ngomong Paulus tokoh fiktif. Biar follower gua yang menilai. Baginda Oke, dari mana Rasulullah. kamu tahu kalau Muhammad pernah ada? Kan dari bukunya Ibnu Hisham tadi, yang nggak pernah ketemu Iya, sama Muhammad. udah Gimana? dengerin dulu. 1 minute, nggak usah kayak debat kusir, nggak usah kayak bocil. Nama baginda Rasulullah, biografi ada di Sirah Nabawiyah. Kau mau bilang itu palsu, fake, whatever bagi gua, itu follower gua yang bisa nilai. Nah sekarang nama dari orang tua Paulus siapa? Nggak ada kan? Banyak lah. Udah kelar, nggak usah didialogkan. Nama orang tua, biografi baginda Rasulullah ada semua di Sirah Nabawiyah. Nah, ketika saya tanya Anda, nama orang tua Paulus ada nggak di Bible kamu? Nggak ada, udah kelar, nggak perlu diperpanjang kan gitu. Simple Dis, nggak usah kok puter-puter lah. Tadi kau bilang suratnya ada, itu makam baginda Rasulullah kan ada. Sudah belum? Udahlah Dis. Ya, jangan kayak saya mau ilmu tambah pesulap. sedikit dulu, Brother Umar. Makam. Kamu cerita Orang sekarang makamnya biografi di itu orang no. Oh, kamu cerita orang biografi itu kriteria untuk nabi. Yang Paulus, kamu persepsi Paulus itu nabi, yang kamu tidak ada biografi benar juga. Kenapa kamu percaya itu nabi? Ayo, coba. Gimana? Coba ulangin. Kamu cerita biografi itu kriteria untuk nabi, untuk percaya ini orang nabi ya. Kamu Enggak, cerita saya seperti nggak bilang itu. begitu. Jangan Saya- bohong, Edis. Waduh. Jangan bohong, Edis. Pak Zia Saya gak berapa- suka orang bohong. Gini, Pak Zia ngerti bahasa Indonesia berapa persen sih? Saya berarti kamu, saya cerita kenapa biografi yang pertama kali saya bertanya dengan ke Anda, kamu kembali jawab kenapa kamu tidak percaya Rasulullah itu Rasul Allah, yang itu prophet dari Allah, yang kamu langsung kembali jawab masalah biografi. Iya, biografinya baru dikarang-karang Yang 300 tahun artinya kemudian. biografi itu Gitu loh. kriteria untuk profesi ya. Tidak, saya bilang Iya. kalian bilang Muhammad dapat wahyu di gua itu dapat dari mana? Itu kan nggak ada di Quran. Dadanya dibilang Bukan dari mana? pertama Juga kamu nggak ada di cerita Quran. seperti ini, brother. Kamu cerita seperti ini pertama kali yang Rasulullah Shallallahu Taala Alaihi Wasallam biografinya tidak benar. Biografi, kamu tahu artinya biografi itu apa, brother? Ya gini aja, kalau Edis bilang bahwa Sirah Nabawiyah palsu, ini kan debat kusir jadinya ya. Iya, ini biografi itu, brother.
Itu buktinya ada di gini loh. Ini Kau juga gimana harus mau- objektif. gimana Gini mau loh, ngomong aja Dis, dengerin. dipotong, ya kan? Enggak, gue 1 menit, gue Emang 1 menit jelas bahaya gue. kalau saya ngomong gitu loh. Gua Harus kalau ngomong 1 dipotong. menit jelas. Gini loh. Ketika umat Islam ditanya biografinya baginda Rasulullah di mana? Silakan Anda baca Sirah Nabawiyah. Iya nggak ada di Giliran Quran gua nanya. intinya gitu loh. Loh, tapi kan Sirah Nabawiyah literatur Iya, Islam tapi nggak enggak? ada di Quran. Astagfirullahaladzim, ini dialog kok kayak bocil. Loh, Sirah Nabawiyah, gue nanya sama ya, lu, makanya Sirah saya Nabawiyah bilang karena itu nggak ada di literatur Quran, Islam enggak? makanya kalian bikin. Ya sama aja gue bilang Trinitas itu palsu, nggak ada Ya, tertulis di Alkitab. nggak masalah kamu bilang gitu. Gue nggak nggak mau kayak masalah. begini. Dialog apa ini? Dialog apa Sekarang coba? ada nggak biografi Muhammad di Quran? Kan nggak ada. Ngomong ngarang-ngarang. Iya, terus kamu cerita biografi sekarang ya. Artinya biografi itu kriteria persepsi Siapa Anda. yang nulis biografi Muhammad? Yang Hisham yang tulis. Oke, ketemu Banyak sama- orang ketemu tulis, nggak- bukan ketemu Hisham nggak yang dia sama sendiri Muhammad? tulis. Ketemu sama Muhammad Hah? nggak dia? Ketemu sama Muhammad? Itu bukan wajib. udah Kenapa dialog ada narrator, apa? brother? Puyeng gua puyeng. Turun dis. Puyeng gua tambahan. Oke ya. Orang kalau udah kalah ada, ya. kalah mata kau kalah. Lah. Biar penonton gua sepi. Debat macam apa coba? Ditanya biografi Rasulullah, udah ditunjukin Sirah Nabawiyah dibilang palsu. Iya, brother. Masalah dengan itu, brother. Ini percaya biografi itu kriteria untuk percaya Nabi. Ini memang ini salah, brother. Saya Kriteria dari bukan awal biografi. tadi ngomong. warahmatullahi Waalaikumsalam. Si Aidis ini nggak bisa untuk apa berdiskusi Aijia. Saya kan dari awal ngomong, makanya saya ledekin terus. Saya kalau nggak menghargai Ahjia, Bang Palen dan lainnya udah saya gampar dari awal. Saya udah tahu karakter si Aidis seperti apa waktu zaman di StreamYard, di Zoom. Saya udah tahu bertahun-tahun. Seperti itu terus. Nggak bakal dia nerima penjelasan kita. Nggak bakal. Iris leher saya. Nabawiyah Dia dibilang terima, Bang. palsu. Aku nggak setuju nih Pak dosen debat ini. Edis itu paling gampang menerima. Buktinya dulu dia sering pakai peci, pakai koko, pakai sarung. Ah, dia menerima, Bang. Iya enggak? Oke, brother, saya mau tambah sedikit. Itu masalah 37 gola kan. Ini hadis di kategori dalam akidah dan 73 Pak Ustaz. iya 73 ada 73 yang lain ada beda juga tark itu. Yang maksimum itu 37, satu yang benar, yang 72 tidak benar. Nah, itu fall dalam kategori brother dalam akidah. Ada dua kategori dalam Islam, akidah dan masalah faro. Yang ini hadis cerita untuk akidah. Kenapa? Yang bab di dalam hadis kutub itu untuk akidah, bukan untuk faro. Yang saya yang kasih prinsip jerat tadil itu bukan kategori akidah, itu kategori faroi. Yang ini orang pakai hadis kategori akidah untuk kategori faroi baslah. Itu yang salah juga, tidak ada faham. Kategori akidah itu beda, kategori faroi itu beda. Jira ta'dil alum itu kategori baslah faroi. Kenapa? Ada ijtihad di dalam. Yang untuk akidah gak boleh ijtihad. Misal la ilaha illallah, Allah itu satu, Tuhan itu satu, gak boleh ijtihad. Yang Allah ada dua, nauzubillah, gak boleh, lagi murtad.